Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilah Putriani dengan NIM 19231070 akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun, yaitu KD 3.3 dan KD 4.3 kelas 7 semester 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Sekolah SMP Negeri 1 Kota Kampar Hulu, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 semester 1, materi pokok klasifikasi materi dan perubahannya, alokasi waktu 3 minggu kali 5 jam pelajaran, 40 menit. Kompetensi inti, KI 1 dan KI 2, menghargai dan menghayati agama yang dianutnya serta menghayati dan menghargai perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri dan peduli serta tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan tentang konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.3.1 menggolongkan karakteristik materi, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, membedakan asam, basa, dan garam, membedakan struktur partikel zat padat, zat cair, dan gas, mengidentifikasi perubahan zat, menjelaskan metode pemisahan campuran, menjelaskan sifat-sifat fisika dan sifat kimia, membedakan sifat fisika dan sifat kimia, membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia, mendeskripsikan perubahan fisika dan kimia, mengidentifikasi contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Melakukan pengamatan terhadap berbagai materi dalam bentuk padat, cair, dan gas. Melakukan pengamatan terhadap berbagai materi dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran. Menjelaskan pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikannya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia melalui beberapa rangkaian pengamatan dan percobaan. Melakukan percobaan tentang beberapa metode pemisahan campuran, yaitu filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, dan destilasi, serta sublimasi. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Menggolongkan karakteristik materi, 2. Mampu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, 3. Mampu membedakan larutan asam, basa, dan garam, 4. Mampu membedakan struktur partikel zat padat, zat cair, dan gas, 5. Mampu mengidentifikasi perubahan zat, 6. Mampu menjelaskan metode pemisahan campuran, 7. Mampu menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, 8. Mampu membedakan sifat fisika dan sifat kimia, 9.
Mampu membedakan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. 10. Mampu mendeskripsikan perubahan fisika dan perubahan kimia. 11. Mampu mengidentifikasi contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 12. Mampu melakukan pengamatan terhadap berbagai materi dalam bentuk padat, cair, dan gas. 13. Mampu melakukan pengamatan terhadap berbagai materi dalam bentuk unsur, senyawa, dan campuran. 14. Mampu menjelaskan pengamatan dan mengkomunikasikannya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia melalui beberapa rangkaian pengamatan percobaan. 15. Mampu melakukan beberapa metode pemisahan campuran seperti filtrasi, sentrifugasi, kromatografi, destilasi, dan sublimasi. Materi pembelajaran. 1. Materi pembelajaran reguler, yaitu karakteristik zat, padat, cair, dan gas, unsur, senyawa, dan campuran, larutan asam, basa, dan garam, pemisahan campuran, sifat fisika dan sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi pengayaan atom, ion, dan molekul. Materi pembelajaran remedial, materi reguler yang belum dipahami. Metode pembelajaran. 1. Pendekatan saintifik. 2. Metode observasi, diskusi, ceramah, tanya jawab, diskusi dan eksperimen. 3. Model, discovery learning, inquiry learning, dan problem based learning. Media pembelajaran. Media yang digunakan yaitu lingkungan sekitar, LKPD, buku siswa, LCD, PPT, dan proyektor. Sumber pembelajaran, buku IPA kelas 7 Kemendikbud 2017, buku ajar IPA kelas 7, dan buku lain yang menunjang. Langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan 1, 3 jam pelajaran, 120 menit. Kegiatan pendahuluan 25 menit, yaitu tentang orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan. Kegiatan inti 80 menit, yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan literasi, critical thinking atau berpikir kritis, kegiatan literasi, mengamati objek, membaca sumber selain buku, aktivitas, wawancara, tanya jawab dengan narasumber, kolaborasi atau kerjasama dan berpikir kritis, serta komunikasi dan kreativitas. Kegiatan penutup 15 menit. Pertemuan kedua sama dengan pertemuan kedua dengan 2 jam pelajaran, yaitu 80 menit, kegiatan pendahuluan 25 menit, kegiatan inti 40 menit, dan kegiatan penutup 15 menit. Pertemuan ketiga 3 jam pelajaran, kegiatan pendahuluan 25 menit, kegiatan inti 90 menit, dan kegiatan penutup 15 menit. Begitu seterusnya sampai pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 yaitu melakukan ulangan harian tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kegiatan pendahuluannya 10 menit, kegiatan intinya 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Penilaian hasil pembelajaran yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Instrumen penilaian pertama, penilaian sikap. Dengan menggunakan lembar observasi dan format penilaian teman sebaya pada saat pembelajaran diskusi berlangsung. Penilaian keterampilan, lembar kepengamatan praktik dalam mengerjakan LKPD dan asabasa. Pertemuan kedua, penilaian sikap. Penilaian pengetahuan pertemuan ketiga sama dengan pertemuan pertama kedua, keempat, kelima, keenam.
Berikut lampiran lembar kerja peserta didik. LKPD asam basa, LKPD metode pemisahan filtrasi, LKPD perubahan fisika dan perubahan kimia, instrumen penilaian, lembar penilaian kegiatan diskusi, penilaian diri, lembar penilaian teman sebaya, format penilaian jurnal. Instrumen pengetahuan. Berikut adalah soal pilihan ganda untuk ulangan harian. Beserta dengan kunci jawabannya. Penugasan. Siswa diberi tugas setelah melakukan pembelajaran. Berikut adalah format penilaian tugas. Format remedial dan pengayaan. Soal pengayaan yaitu menggolongkan zat-zat yang tersedia pada tabel. Berikut dengan jawabannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.